Halo semuanya, kami dari The Japan Foundation Jakarta akan menjelaskan mengenai poin-poin pengajaran buku Irodori yang dibagi menjadi 5 bagian. Video kali ini membahas mengenai aktivitas menyimak. Baiklah, mari simak videonya dengan baik ya. Aktivitas menyimak bertujuan agar siswa mampu memahami isi penting dari pembicaraan lawan bicara mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menangkap informasi yang dibutuhkan dari suatu berita sederhana atau ketika mendengarkan suatu pengumuman, dan sebagainya. Tahapan dalam aktivitas ini mirip dengan aktivitas berbicara, tetapi target Kyandu-nya adalah pemahaman saat menyimak. Sehingga, target tercapai apabila siswa mampu menyimak dan memahami hal-hal yang diperlukannya. Pada buku Irodori, terdapat Kyandu yang menjadi target setiap aktivitas pada bab tersebut. Sebelum memulai aktivitas, arahkan siswa untuk membaca Kyandu dan mengonfirmasi hal-hal apa saja yang akan dicapai. Cobalah untuk berbicara dengan bahasa Indonesia sambil membayangkan situasi yang dapat digunakan di sekitar kita. Sebagai contoh, di akhir pembelajaran, Kyandu tercapai apabila siswa mampu menyatakan hal yang tadi mereka sampaikan dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Pada bagian persiapan kata, siswa mempelajari kosakata yang penting untuk diketahui sebelum menyimak percakapan. Tergantung pada babnya, ada kalanya tahapan ini tidak tersedia. Pertama-tama, siswa menyimak audio sambil mengamati ilustrasi, lalu mengonfirmasi arti kata. Selanjutnya, siswa menyimak audio lalu mencoba meniru pelafalannya. Tujuannya adalah memastikan pelafalan kata, bukan untuk menghafalkannya. Terakhir, siswa menyimak audio lalu memilih ilustrasi yang sesuai dengan isi. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan apakah siswa mampu untuk langsung memahami arti ungkapan yang mereka dengar melalui audio. Tujuannya adalah agar siswa mampu menghubungkan antara arti dengan bentuk ungkapan. Setelah tahapan persiapan kata, selanjutnya adalah menyimak. Bagian inilah yang menjadi target Kyandu. Sebelum menyimak, arahkan siswa untuk mengonfirmasi kapan, di mana, siapa, seperti apa situasinya, apa tujuan percakapannya, dan hal apa saja yang harus disimak. Siswa secara bertahap memahami poin penting percakapan sambil menjawab pertanyaan. Terdapat bermacam-macam latihan tergantung pada babnya, seperti memilih ilustrasi yang sesuai dengan isi percakapan, memilih kata kunci, mencatat poin penting, mengisi maru atau batsu, dan sebagainya. Siswa tidak perlu memahami semua bagian percakapan yang disimaknya. Target Kyandu tercapai apabila siswa mampu menjawab pertanyaan. Terakhir, siswa memperhatikan kosakata lalu menyimak sekali lagi. Bagian ini merupakan aktivitas tambahan agar siswa dapat menangkap isi percakapan secara terperinci. Bagian selanjutnya adalah memperhatikan bentuk atau kata Chini Chumoku. Pada bagian ini, siswa mempelajari pola kalimat dan ungkapan yang dibutuhkan untuk pencapaian target Kyandu. Pertama-tama, mintalah siswa untuk menyimak percakapan, lalu mengisi bagian yang kosong dan memperhatikan pola kalimat atau ungkapan apa yang digunakan. Setelah itu, siswa menjawab pertanyaan untuk memikirkan arti dan cara penggunaan pola kalimat atau ungkapan. Pengajar tidak menjelaskan pola kalimat terlebih dulu, tetapi biarkan siswa berpikir dan menemukan sendiri aturan bahasa Jepangnya. Lalu, siswa mengonfirmasikan hal yang ditemukannya bersama teman-temannya di kelas. Jika ada waktu, pengajar juga dapat mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. Apabila pemahaman siswa salah, pengajar tidak langsung memberitahukan jawaban yang benar, melainkan memberikan petunjuk agar siswa menyadari di mana letak kesalahannya. Jadi, sebisa mungkin pengajar tidak menjelaskan pola kalimat. Setelah itu, siswa mengonfirmasi aturan pola kalimat yang benar dengan melihat penjelasan dan contoh kalimat pada bagian catatan tata bahasa atau Bunpo Noto. Penjelasan mengenai penggunaan bagian catatan tata bahasa akan dijelaskan selanjutnya.
Setelah mengonfirmasi bagian catatan tata bahasa, mintalah siswa untuk menyimak audio sekali lagi. Arahkan mereka untuk memperhatikan bentuk ungkapannya dan mengonfirmasi bagaimana pola kalimat dan ungkapan yang sudah dipelajari tadi digunakan dalam percakapan. Baiklah, mari kita mengonfirmasi seperti apa cara penggunaan bagian catatan tata bahasa. Catatan tata bahasa atau Bunpo Noto membahas pola kalimat dan ungkapan yang muncul pada bagian memperhatikan bentuk atau kata Chinichumoku secara terperinci. Catatan tata bahasa dirancang untuk dibaca dalam bahasa Indonesia, sehingga siswa tidak perlu memahami penjelasan dalam bahasa Jepangnya. Pada bagian catatan tata bahasa, tertera pola kalimat dan ungkapan yang dipelajari pada setiap bab beserta artinya, dan pada situasi apa pola maupun ungkapan tersebut digunakan. Sebagai tambahan referensi, disertakan pula cara penggunaan yang tidak dibahas pada buku ajar ini, serta contoh kalimat tambahan. Ada pula tabel perbandingan ungkapan yang serupa agar siswa dapat mengorganisasikan pengetahuan tata bahasanya secara lebih baik. Pada kegiatan pembelajaran, setelah siswa mencoba berpikir sendiri untuk memahami cara penggunaan pola kalimat dan ungkapan yang terdapat pada bagian memperhatikan bentuk atau kata Chinichumoku, siswa dapat membaca penjelasan tata bahasa pada bagian ini secara mandiri maupun pengajar yang menjelaskannya. Buku Irodori tidak menyediakan latihan yang bertujuan memantapkan pemahaman tata bahasa. Apabila diperlukan, siswa dapat menggunakan buku ajar lain seperti Marugoto edisi pemahaman dan sebagainya. Harap diperhatikan agar latihan tata bahasa tidak melenceng jauh dari target Kyandu buku Irodori. Setelah suatu aktivitas selesai, melalui tabel pengecekan target Kyandu, siswa melakukan penilaian diri dengan memastikan sejauh mana mereka telah mencapai target Kyandu tersebut. Arahkan siswa untuk menuliskan bintang sesuai dengan penilaian diri mereka sejauh mana target Kyandu masing-masing aktivitas telah tercapai. Mintalah siswa untuk menuliskan kesan seperti bagian mana yang sulit, kapan ingin menggunakan ungkapan atau pola yang dipelajari tadi pada kolom komentar. Siswa boleh menuliskan komentar dalam bahasa Indonesia maupun Jepang. Pengecekan target Kyandu dapat dilakukan setiap satu aktivitas atau kelas selesai maupun dilakukan sekaligus setelah satu bab selesai dipelajari. Jika tidak ada waktu, pengajar dapat bertanya saja kepada siswa mengenai ketercapaian target Kyandu. Lalu, arahkan siswa untuk kemudian mengisi tabel pengecekan target Kyandu setelah kelas selesai. Sekian video poin-poin pengajaran buku Irodori bagian aktivitas menyimak. Silakan tonton juga video poin-poin pengajaran untuk masing-masing aktivitas ya. Terima kasih banyak.